Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu mengetahui dalil tentang malaikat-malaikat Allah, nama-nama malaikat Allah beserta tugas-tugas dari malaikat-malaikat. Nah, yang pertama yaitu di sini terdapat dalil tentang wajibnya kita beriman kepada malaikat Allah. Sebelum mengetahui ini, kita harus mengetahui bahwa apa arti dari beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala artinya kita mengimani dan meyakini akan adanya malaikat-malaikat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai tugas-tugasnya masing-masing. Iman artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa adanya sebuah malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tugasnya masing-masing. Jadi di sini kita hanya meyakini dan mengimani keberadaannya. Bukan berarti kita menyembah atau mengimani seperti mengimani kepada Allah, melainkan hanya meyakininya saja. Nah, yang pertama yaitu tentang dalil tentang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang wajib beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, kita bisa membacanya dengan bersama-sama di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Di sini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Nah, di sini ada nama-nama malaikat, 10 nama malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan yang mempunyai tugasnya masing-masing. Pertama yaitu malaikat Jibril. Nah, tugas dari malaikat Jibril yaitu menyampaikan wahyu. Lebih tepatnya untuk menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Jibril ini adalah malaikat yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Sebagaimana kita ketahui, malaikat Jibril menyampaikan wahyu berupa Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Begitu pula dengan kitab-kitab yang lainnya kepada Nabi dan Rasul, ataupun menyampaikan risalah atau wahyu-wahyu yang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Di balik tugas menyampaikan wahyu tersebut, malaikat Jibril juga memiliki tugas lain, yaitu meniupkan ruh pada semua janin yang berada dalam perut manusia sebelum ia lahir ke dunia. Nah, itu pun tidak lain adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kehendak dan tanpa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu malaikat Mikail.
tugas malaikat Mikail, yaitu malaikat yang bertugas untuk mengantarkan rezeki kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Semua makhluk yang berada di bumi diberi rezeki oleh Allah dengan melalui perantara malaikat, yaitu yang merupakan malaikat yang bernama Mikail. Jadi untuk pembagian rezeki ini tak hanya untuk manusia saja, tapi untuk semua makhluk yang ada di bumi, baik dia merupakan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Semuanya mendapatkan rezeki masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dia rezeki berupa harta, berupa tahta, atau hujan yang turun sekalipun merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh malaikat Mikail sebagai perantara atau malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil yaitu malaikat yang bertugas meniup trompet sangkakala. Nah, malaikat Israfil ini juga sering kita katakan sebagai malaikat yang akan bertugas ketika hari kiamat sudah tiba. Maka sangkakala itu seperti serupa dengan alat tiup trompet yang nantinya akan ditiup oleh malaikat Israfil yang juga atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu malaikat Israel. Israel adalah malaikat yang paling fenomenal ya, yang sering kita dengar, yaitu malaikat pencabut nyawa. Malaikat Israel adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut setiap nyawa makhluk hidup yang ada di bumi. Selanjutnya ada malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir yaitu malaikat yang menanyai mayit di dalam kubur. Malaikat mungkar akan bertanya pada manusia tentang keimanan darinya, sedangkan malaikat nakir itu kebalikan dari tugas malaikat mungkar, yaitu yang bertugas datang kepada manusia yang sudah meninggal, yang selama ia hidup dia selalu melakukan keburukan atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu malaikat Raqib dan Atid. Tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk. Malaikat Raqib dan Atid adalah malaikat yang selalu ada di setiap orang, ada selalu di setiap manusia, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat setiap perbuatan dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia selama dia hidup. Malaikat Raqib akan bertugas mencatat amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik ia berupa sholat, puasa, kebaikan kepada sesama, atau hal-hal yang lainnya. Sedangkan malaikat Atid yaitu kebalikan dari malaikat Raqib, yang dimananya dia bertugas untuk mencatat amal keburukan dari setiap manusia. Amalan keburukan baik dia berupa minum-minuman keras, merokok, melakukan tidak sholat, atau semua yang melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dicatat oleh malaikat yang bernama malaikat Atid. Selanjutnya yaitu malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Kedua malaikat ini adalah malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala setelah hari kiamat, ya, setelah seluruh manusia sudah tiada, maka akan adanya hari kemudian atau hari penghisapan, di mananya semua orang yang melakukan kebaikan akan dimasukkan ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang durhaka kepada perintah Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, di sini malaikat yang menjaga surga, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga surga, yaitu malaikat Ridwan. Sedangkan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga neraka, yaitu malaikat yang bernama malaikat Malik. Nah, mungkin sekian yang dapat yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.